Pada skenario ini, yaitu seorang mahasiswa laki-laki usia 20 tahun dengan berat badan 74 kg dan tinggi badan 163 cm. Ia telah menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak 3 tahun yang lalu. Pertanyaannya, bagaimanakah pola makanan yang dianjurkan untuknya? Selanjutnya kita akan menentukan status gizi pada pasien. Telah ditemukan data pasien Raffinol Alamsyah dengan usia 20 tahun, kesibukannya itu mahasiswa, tinggi badannya 163 cm dan berat badannya 74 kg. Lingkar pinggangnya yaitu 100 cm. Selanjutnya kita akan menetapkan status gizi pada pasien. Ini kita akan melakukan indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh yaitu berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan, dihasilkan 28, di mana dalam klasifikasi indeks massa tubuh 28 ini yaitu masuk dengan obesitas tingkat 1. Selanjutnya kita akan menentukan berat badan ideal pada pasien. Ditemukan 163 dikurang 100 dan dikurang 10% yaitu 56,7 kg. Jadi berat badan ideal pada pasien yang tadi beratnya 74 kg harus diturunkan sampai 56,7 kg. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan energi basal pada pasien. Dan ini rumusnya untuk untuk laki-laki, rumusnya yaitu 66,5 ditambah 13,8 berat badan ditambah 5,0 tinggi badan terus 6,8 umur, dimana hasil yang ditemukan yaitu 1281,7 kilokalori. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan energi total. Nah, karena pasien bukan rawat inap, karena pasien rawat jalan, jadi di sini kita akan dikalikan dengan faktor aktivitas, di mana faktor aktivitas pasien sebagai mahasiswa yaitu ringan dan dikalikan 1,65 rumusnya, dan hasilnya yaitu 2521,134 kilokalori. Selanjutnya kita akan menghitung karbohidrat sederhana, di mana karbohidrat sederhana dihasilkan 252,1134 dan dikonversikan ke gram, dia jadinya 63,02 gram, dan dikonversikan ke sendok ke sendok makan dihasilkan 6,3 sendok makan. Selanjutnya kita akan menghitung karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks ini hasilkan 1134,51 dikonversikan ke gram yaitu 283,62 gram, dan dikonversikan ke porsi yaitu 7,09 porsi bahan makan, di mana proteinnya yaitu 28,36 gram protein dan seratnya yaitu 35,29 gram serat per hari. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan protein, di mana protein ini dikalikan dengan 15% dihasilkan 37,8,17 dan protein ini akan dikonversikan ke gram yang dihasilkan yaitu 94,54 gram. Selanjutnya ada protein total dan protein karbohidrat dikurang protein karbohidrat dihasilkan 66,18 gram. Selanjutnya di sini ada protein hewani. Rumusnya yaitu 65% dikali total dari protein total dan karbohidrat, hasilnya 43,01 gram, dan dikonversikan ke porsi dihasilkan di sini itu bukan pembagian ya, tapi sama dengan 6 yaitu 6,14 porsi atau bisa 6 porsi. Untuk konversi ke lemaknya yaitu 30,7 gram. Selanjutnya di sini ada protein nabati. Rumusnya yaitu 35% dikali dengan total dari protein total dan protein karbohidrat yang dihasilkan jumlahnya yaitu 23,16, yang akan dikonversikan ke gram yaitu totalnya 4,63 dan konversikan ke lemak yaitu totalnya 13,89 gram. Total lemak di sini dihasilkan 44,59 gram. Nah, untuk menghitung lemak jenuh dan tak jenuh, di sini lemak jenuh itu rumusnya 7%, di mana dihasilkan 176,47 yang akan dikonversikan ke gram itu dihasilkan 19,60 gram, dan dikonversikan ke porsi itu dihasilkan 3,92.
Nah, di sini ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh itu rumusnya 23%, totalnya jadi 579,86 kilokalori, dan dikonversikan ke gram dihasilkan 64,42. Nah, selanjutnya ada lemak tak jenuh dikurangi dengan lemak dari protein. Nah, lemak tak jenuh ini tadi dihasilkan 64,42 dikurangi lemak dari protein, tadi tuh hasilnya 44,59 sama dengan 19,83 gram, dan dikonversikan ke porsi yaitu dibagi 5 itu hasilnya 3,96. Kesimpulannya yaitu pasien ini status gizinya yaitu obesitas tingkat 1, kebutuhan energi total yang harus diproduksi oleh pasien yaitu 2521,134, dan serat yang dibutuhkan pasien yaitu 35,29 gram serat per hari, dan kebutuhan zat gizi makronya di mana karbohidrat sederhana dibutuhkan 63,02 sendok makan, karbohidrat kompleksnya yaitu 7,09 porsi bahan makan, dan proteinnya di mana protein ini telah disesuaikan dengan lemak dari protein. Protein hewaninya itu dibutuhkan 43,01 gram dan protein nabatinya yaitu 23,16 gram. Nah, selanjutnya ini ada lemak, di mana lemaknya ini telah disesuaikan dengan lemak dari proteinnya. Nah, lemak jenuh ini dibutuhkan pada pasien 176,47 gram dan lemak tak jenuhnya yang dibutuhkan 579,86 kilokalori.